Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi perkembangan teori atom ya. Nah, di video awal ini saya akan jelaskan timeline-nya ya. Apa itu timeline? Perkembangan tahun ke tahun berdasarkan ilmuwan yang meneliti tentang atom ini. Pertama, kita akan bahas tentang jadi yang mencetuskan pertama kali mengenai atom, apa itu atom, gitu kan ya. Atom yang pertama kali itu adalah ini kita punya saya tulis di sini lah ya. Oke. Pada tahun sekitar tahun ya, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi ya. Oke, sebelum Masehi ada seorang filsuf yang namanya itu terkenal sekali, yaitu Aristoteles ya. Yaitu Aristoteles dan Demokritus katanya. Demokritus. Kata mereka berdua, atom itu adalah suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi katanya. Jadi bayangkan oleh kalian, jika kalian ambillah silet ya oleh kalian, satu silet dan coba kalian potong, gitu kan ya. Misalkan sekitar kalian ada yang namanya misalkan melon lah ya. Melon ini kalian bentuk kotak satu buah, gitu kan ya. Terus kalian potong dia jadi dua, gitu kan, berarti kan jadi dua kotak, gitu kan ya. Masing-masing kotak itu kalian potong lagi jadi dua, nah, kayak gitu dan seterusnya, gitu kan ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai silet kalian atau pisau kalian itu tidak dapat membagi lagi si melon tersebut. Nah, potongan terakhir yang tidak dapat dipotong lagi oleh kalian itu, kata Aristoteles dan Demokritus, itu adalah disebut dengan atom. Lanjut, beberapa ratus tahun kemudian, orang kimia,wan, nah, ini kimia,wan, fisikawan gitu kan ya, namanya itu John Dalton. Oke. John Dalton. Nah, ini saya akan gambarkan singkatnya ya. Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke. Ini John Dalton. John Dalton ini seorang kimia,wan, fisikawan, terus meteorologis ya, arti meteorologi, ahli ya, sorry ya. John Dalton ini menyetujui apa yang dikatakan oleh Aristoteles dan Demokritus katanya ya. Ini sekitar tahun 1803 sampai 1807. Oke, John Dalton ini. Tapi kata John Dalton itu ya, bentuknya bukan kotak seperti ini katanya ya. Bentuknya bukan kotak seperti ini. Bentuknya bukan kotak, bukan segitiga, bukan yang katanya. Kata John Dalton ini, atom itu adalah sebuah bola pejal ya, atau berbentuk bola pejal. Bola pejal itu apa? Kalau kalian bayangkan, pernah praktek tolak peluru. Nah, kayak gitu ya. Bola pejal itu jadi bulat kayak besi gitu kan. Isinya itu padat, berisi gitu kan ya. Bukan seperti bola-bola seperti basket gitu, bukan yang kosong isinya, tapi dia itu pejal, dia berisi gitu kan ya. Nah, itu kata John Dalton. Ya, ingat ya kata kuncinya. Kata John Dalton itu atom itu seperti bola pejal ya, menambahkan atau mengembangkan teori dari Aristoteles dan Demokritus ini. Ya, ini lama sekali ya, teori atom ini dipegang oleh ilmuwan sampai tahun sekitar 1886 gitu kan ya. 1886 ya, sorry ya. Saya ganti dulu. Sampai 1900 awal abad ke-19 gitu kan ya.
100 tahun kemudian, kurang lebih ya, 100 tahun kemudian, ada yang mengatakan bahwa atom itu bukan seperti bola pejal saja, yaitu J.J. Thomson dan Eugene Goldstein ya, ini Goldstein, oke, sorry ya, Goldstein. J.J. Thomson dan Eugene Goldstein itu melakukan percobaan yang mirip ya, yaitu dia menggunakan yang namanya tabung sinar katoda, oke, tabung sinar katoda katanya. Nah, di sini ya, pada tahun ini, pada awal abad 19 ini, ditemukan di dalam atom itu yang namanya elektron dan proton. Oke. Nah, ini proton itu ya, tandanya salah ya. Ini proton. Oke. Elektron dan proton. Nah, tahun ini ditemukan elektron dan proton. Elektron itu oleh J.J. Thomson, proton ini oleh Goldstein. Karena ditemukan elektron ini ya, oke. J.J. Thomson terkenal dengan teori atomnya itu, yaitu roti kismis. Nah, jadi atom itu kayak roti kismis katanya ya, karena dia menemukan elektron. Jadi kayak roti kismis. Jadi tidak hanya bola pejal, tapi atom itu memiliki elektron di dalamnya. Kayak gitu. Ya. Yang tersebar gitu kayak roti kismis katanya. 10 tahun kemudian, sekitar tahun ini ya. Sekitar tahun 1910 ya. Seorang ilmuwan yang bernama Rutherford. Oke, ini Rutherford. Oke, Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa, oke, ke plat emas ya, plat emas yang sangat tipis, oke. Sinar alfa ditembakkan ke plat emas tipis, kayak gitulah ya. Ini AU, oke, ini AU. Ini sangat tipis, gitu kan ya. Oke. Si Rutherford ini melakukan percobaan kurang lebih gini ya. Nah, misalkan saya gambarkan suatu atom ginilah ya. Ini tuh atom katanya ya. Ini tuh positif. Tadi kan kata si Goldstein katanya ya. Inti atom itu ada muatan yang bermuatan positif ya. Ada partikel bermuatan positif yang namanya itu proton, gitu kan ya. Nah, ya, ketika ditembakkan, katanya ya, sebagian sinar melewati, sebagian sinar lagi memantul, kan ya, gitu kan ya. Nah, memantul, dan sebagian sinar lagi dibengkokkan, katanya, dibelokkan, dengan sudut yang bervariasi, katanya. Sebagian sinar lagi dibengkokkan dengan sudut yang bervariasi. Nah, itu ya. Nah, apa arti dari percobaan ini? Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya di video yang terpisah ya. Oke. Selanjutnya, setelah itu 3 tahun kemudian, ilmuwan bernama Bohr ya, ini Bohr. Oke. Pada tahun 1913, oke. Dia mengatakan bahwa suatu atom itu memiliki lintasan, katanya. Nah, lintasannya itu seperti ini ya, kayak tata surya, katanya. Nah, itu ya. Dan setiap atom bisa berpindah-pindah ya, katanya, dari lintasan satu ke lintasan berikutnya. Saat dia pindah itu, elektron ini sambil menyerap atau memancarkan energi. Nah, dari kata itu,
ilmuwan selanjutnya sekitar tahun 1924 ya, 1924. Oke. 1924 ini ada ilmuwan yang namanya de Broglie. De Broglie katanya. Tadi kan kata Bohr ini dia lintasannya seperti ini ya, kayak tata surya kan, kayak gitu kan. Nah, kata de Broglie, jika si atom ini berpindah terus menyerap dan memancarkan energi atau memancarkan spektrum cahaya, gitu kan ya, maka partikel elektron tersebut memiliki sifat gelombang. Nah, sehingga de Broglie menyarankan bentuk atom itu seperti ini, katanya. Dia tidak berlapis-lapis kulit seperti ini, ya. Tapi elektron ini lintasannya itu seperti gelombang, seperti ini ya. Nah, ini ya, kata si de Broglie itu. Ya, kayak gini. Dan misalkan ini elektronnya. Oke, nah seperti itulah, kayak gitu ya. Terus, nah gitu. Ya, nah itu kata de Broglie. Sehingga ini muncullah yang sangat terkenal yaitu sifat dualisme. Oke, dualisme itu jadi jika elektron memancarkan spektrum cahaya saat berpindah kulit, katanya ya, maka partikel elektron pun katanya memiliki sifat seperti gelombang. Nah, ya, sifat gelombang seperti cahaya maksud saya. Oke. Nah, dari sini sangat berkembang sekali teori atom itu ya. Nah, 5 tahun setelahnya, itu kan ya, 5 tahun setelahnya, de Broglie ini mendapatkan Nobel. Oke. Nobel kimia. Oke, jadi sekitar 1929 lah ya. 1929, 5 tahun setelahnya ya. Nah, dari sini sangat berkembang sekali perkembangan teori atom. Muncullah dari sini yang namanya nanti terkenal itu pada tahun 1926. Oke. Ini ada namanya Schrödinger. Nah, ini terkenal dengan percobaan kucing Schrödinger berteori ya, tidak dengan percobaan tapi dengan pikirannya gitu kan. Jadi dia itu ngehayal katanya. Ini terkenal banget ya, ini kucing Schrödinger. Nanti kapan-kapan saya buat videonya. Yang kedua ada Heisenberg. Nah, ini hampir mirip tahunnya, dia itu dari sini aja lah ya. 1926, dia itu Heisenberg ya. Heisenberg. Oke. Nah, ini mirip, bukan mirip. Ini bersamaan, dia itu ya tahunnya. Yang si Schrödinger ini membahas tentang sifat gelombang itu tak akan pernah terlihat, katanya ya. Nah, jadi sangat kecil sekali, jadi sulit diterlihat, katanya, sifat gelombang pada partikel itu ya. Sedangkan Heisenberg itu mengatakan, katanya, posisi elektron itu tak pasti. Ya. Oke. Nah, selanjutnya sampai sekarang, ini yang disebut dengan namanya itu teori atom modern atau mekanika kuantum. Ini awal mula mekanika kuantum ya. Kuantum. Oke, ini panjang sekali kalau diceritakan seperti itu ya. Nah, di video selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu bagaimana percobaan J.J. Thomson, bagaimana percobaan Rutherford, teori atom Bohr gitu kan ya, katanya ya. Terus disanggah oleh si de Broglie katanya ya. Tidak seperti kulit katanya, tapi dia itu bertingkah elektron itu seperti gelombang katanya, lintasannya itu. Oke. Terima kasih, semoga membantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.